Halo semuanya, perkenalkan saya Patrisius Agustino Kufi, salah satu mahasiswa semester 5 STP Santo Petrus Keuskupan Atambua. Dalam video kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan salah satu metode dalam mengajar, yaitu problem-based learning. Selamat menyaksikan. Oke, jadi semua hadir kan? Oke, kalau begitu kita doa dulu. Nanti setelah doa baru kita absen. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Sensi Pak. Sensi bisa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari rumah yang tiba di tempat ini dalam keadaan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau mengutuslah Roh Kudus-Mu agar dapat menuntun kami pada hari ini, sehingga apa yang hari ini kami belajar dapat bermanfaat bagi kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih untuk Sensi. Oke, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Siapa di sini? Kresensia mana? Hadir, Pak. Oke. Bertinus Pusat Nesi. Ada. Leni Laurentius Oscar Ruka. Hadir Pak. Lalu siapa lagi? Leni Marlina Abu Kasai. Hadir, Pak. Lydia Nihis. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Pak. Oke. Maria Alicia Kevi. Hadir, Pak. Siapa dan Lalu Maria Inosensia Sabola. Hadir, Pak. Terima kasih. Maria Yunil Filipineo. Hadir, Pak. Noverius Jacintus Leon. Alfa. Dia tidak ada. Oke. Octaviani Satria Bun. Hadir, Pak. Oke. Remigius Tanu. Hadir Pak. Hadir. Scholastica dos Santos Lata. Hadir, Pak. Hadir. Wilfrida Abela. Hadir, Pak. Yohanes Unbau. Hadir, Pak. Yorin Sevita. Hadir, Pak. Oke. Yuven Cetai. Apa, Pak? Alfa. Lalu Maria Fatima Ironen. Hadir, Pak. Oke. Baik. Sebelum kita mulai kita punya kegiatan, saya ingin kita semua untuk berdiri dulu. Kita mau menyanyikan satu lagu sebelum kita mulai supaya kalian semangat sih, macam loyo ya semua ini. Semua tahu lagu Bahasa Cinta? Kita menyanyikan ini lagu bersama-sama ya, lagu Bahasa Cinta. Ya, Pak. Siapa bisa pimpin kita dalam ini lagu? Anissa, Pak. Oh iya, dari Ince. Ani atau Ino? Ya, iya. Oke. Ayo,
Siapa yang sudah pernah merasakan pengalaman mengampuni orang lain? Sudah. Sudah pernah memaafkan orang lain? Sudah. Berarti luar biasa kalian semua. Terus siapa juga yang pernah mendapat pengampunan dari orang lain? Saya. Baby sudah? Sudah, Pak. Ika? Sudah, Pak Guru. Mantap. Oke. Jadi sekarang saya mau minta kalian untuk bentuk dalam 2 kelompok ya. Ani dengan teman-teman 1 kelompok, Ino dengan teman-teman yang lain 1 kelompok ya. Kita bentuk dalam 2 kelompok. Silakan. Oke, jadi saya minta ini kita semua lihat ada beberapa gambar yang saya siapkan di sini. Di sini gambarnya sama, tapi beda-beda ini jenisnya. Ini ada gambar apa di sini? Gambar orang berjabat. Ada gambar orang berjabat tangan. Gambar orang berjabat tangan. Sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira dari kita semua siapa yang bisa memahami atau memaknai arti dari berjabat tangan itu apa? Berdamai. Berdamai. Rebi? Saling memaafkan. Memaafkan. Iluneno? Kebaikan. Baik, perbaikan. Lalu Yuri? Saling mengampuni. Saling mengampuni. Ampuni. Sekarang saya mau bertanya sekali lagi, pertanyaan berikut. Ini nanti bisa pegang, coba lihat lagi, makna. Ini untuk kelompok ini. Setelah melihat gambar ini, tadi sudah banyak yang menjawab, berdamai, memaafkan, berbaikan, mengampuni dan sebagainya. Lalu sekarang saya mau tanya lagi, kira-kira sudah sejauh mana kalian punya pengalaman mengampuni orang lain atau pernah memaafkan orang lain? Lalu sebaliknya juga, misalnya, oh saya pernah meminta maaf kepada orang itu, tapi dia tidak mau memaafkan saya, atau saya tidak mau memaafkan dia. Oke, yang ini saya mau minta kalian diskusi dalam kelompok. Nanti sebentar bisa satu dari masing-masing perwakilan dari setiap kelompok bisa laporkan supaya kita tahu bersama. Ya, Pak. Oke, silakan mulai. Oke, sudah mulai mengerjakan? Ya, Pak. Oke, lihat gambarnya, Ya, Pak. diskusikan bersama. Leni, lihat gambar, diskusikan bersama dengan teman-teman. Ya, bisa pengalaman, cerita pengalaman setelah lihat gambar ini. Kira-kira tadi kalau berkaitan dengan tema tentang pengampunan, mungkin kamu punya pengalaman pernah mengampuni orang lain itu bagaimana? Atau sudah pernah meminta maaf kepada orang lain, tapi orang lain tidak memaafkan kamu? Atau orang lain minta maaf ke kamu, tapi kamu tidak mau memaafkan mereka? Jadi bisa ceritakan, kamu refleksi bagaimana, silahkan. Saya kasih kamu waktu 5 menit ya. Oke, silahkan diskusikan bersama. Oke, bagaimana? Sudah dapat hasil diskusinya? Kelompok yang ini
Ya, 2 menit lagi. Bagaimana ini dong? Dengan Yuri? Saling tos-tos ini berarti sudah ya? Oke. Kelompok yang di sebelah bagaimana? Oh, kelompok yang di sebelah. Saya belum, Pak. Oke. Oke, kita kasih kesempatan untuk kelompok yang pertama supaya bisa sampaikan hasil diskusi. Silakan, siapa yang mau sampaikan hasil diskusi? Yuri, oke. Silakan. Di sini saya akan berbicara pengalaman saya. Pengalaman, oke. Pada minggu lalu saya tidak masuk sekolah. Jadi itu teman saya bernama Dino, dia tegur saya. Iya. Tapi tegurnya banyak orang, dan itu saya pun merasa malu. Dan saya marah begitu. Marah. Saya marah dan saya marah balik Dino. Kenal balik dia. Jadi itu pun saya sampai di asrama, saya merasa bahwa itu teguran baik untuk saya. Tapi saya rasa malu untuk dia, tapi itu teguran untuk saya. Dan itu saya pergi Dino dan saya minta maaf. Begitu pun saya nggak bisa punya salah dengan kedua jabatan. Oke. Sudah? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Yuri. Biasanya pengalaman nyata ya. Kertas pegang saja. Dari kelompok yang sebelah, bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Salah satu melakukan hasil diskusi. Silakan Deni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari gambar ini, kami menyimpulkan bahwa saling memaafkan itu perlu, sehingga terciptanya kedamaian, kesejahteraan, dan hidup yang romantis, harmonis. Harmonis ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Deni. Tepuk tangan dulu untuk Deni. Oke. Jadi pernyataan jawaban dari semua tadi itu benar adanya, bahwa memaafkan itu agar kita bisa hidup damai, tenang, bisa bangun komunikasi hubungan dengan sesama itu berjalan baik. Jadi di sini bisa kita lihat ya, kita lihat bahwa sering dari kita banyak yang kadang itu mau memaafkan orang lain itu susah sekali. Lalu kalau misalnya saya sudah berniat untuk memaafkan, minta maaf kepada misalnya Ino, tapi Ino tidak mau memaafkan saya. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya memaafkan itu sebenarnya mudah. Hanya kenapa orang tidak mau untuk cepat-cepat memaafkan? Ada beberapa hal. Saya mau kasih contoh, mau kasih beberapa hal. Itu yang pertama itu karena orang merasa harga diri turun kalau dia minta maaf. Saya mau minta maaf tapi saya punya harga diri nanti turun. Lalu yang kedua, dia gengsi. Saya minta maaf tapi saya gengsi sekali. Saya tidak mau minta maaf untuk dia. Harga diri takut turun. Lalu yang ketiga, orang karena sikap egois, memenang sendiri. Orang kalau merasa diri benar, sekalipun dia salah, tapi dia merasa diri benar, dia tidak akan mau minta maaf. Pernah berada pada posisi yang itu? Iya. Kita semua pernah mengalami itu. Oke. Jadi sekarang saya meminta ini kita semua ada bawah kita dong? Kita buka ke Injil Matius. Injil Matius bab 18 ayat 21
sampai 35. Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai ayat 35. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, kita bacakan bersama-sama. Ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian Allah Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab orang kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka setelah hamba itu menyekat dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka setujui kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya lari sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marah kawannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa yang di surga akan membuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, jadi kita sudah baca bersama-sama teks kitab suci yang kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu tentang Yesus Sang Pengampun. Oke, tadi dari Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Jadi di sini tadi jelas isinya bahwa Yesus itu mau supaya kita mengampuni. Petrus tadi dia bertanya kepada Yesus bagaimana? Sampai berapa kali kau mengampuni saudara-saudara? Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudara-saudaraku? Sampai 7 kalikah? Lalu Yesus bilang apa? Bukanlah aku katakan kepadamu sampai bukan sampai 7 kali.
kali. Saya Pak. Siapa yang mau menjawab? Irunero? Maksud dari pernyataan itu adalah mengampuni sesama tanpa batas. Mengampuni sesama tanpa batas. Inosensia? Mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Siapa lagi yang mau memberikan jawaban? Kakak Yani? Jangan pernah bosan untuk mengampuni sesama. Jangan pernah bosan untuk mengampuni sesama. Oke. Jadi kita semua sudah paham tentang ini. Ya. Gimana? Dari beberapa penjelasan tadi sebelumnya sudah lebih mengerti? Sudah. Oke, baik. Jadi saya rasa kita punya penjelasan hari ini sudah pas sampai di sini. Sebelumnya ini saya mau meminta kalian untuk duduk tenang sebentar dulu. Coba ambil posisi duduk yang rileks, tenang. Posisi yang tenang, manis, yang duduk imut. Oke, sudah? Sekarang coba dengarkan satu kalimat, satu cerita singkat ini. Pada suatu hari, seorang misionaris di salah satu kepulauan Pasifik terkejut melihat seorang perempuan memasuki gubuknya sambil membawa sejumlah pasir yang masih basah dengan air laut. Lalu dia bertanya, "Tahukah Anda apa ini?" Lalu misionaris menjawab, "Sepertinya pasir." Lalu wanita itu bertanya lagi, "Tahukah Anda mengapa saya membawa pasir ini ke sini?" Misionaris itu menjawab, "Tidak, saya tidak tahu." Lalu perempuan itu berbicara lagi, "Ini adalah dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya tidak terhitung banyaknya seperti pasir di laut. Bagaimana saya dapat mendapatkan pengampunan bagi semua dosa saya ini?" Lalu misionaris itu menjawab, "Kamu mengambil pasir itu dari pantai, bukan? Sekarang kembalikanlah ke sana dan buatlah gundukan pasir. Lalu duduk dan lihatlah bagaimana ombak datang dan mengikis habis gundukan itu perlahan-lahan tapi pasti. Itulah caranya pengampunan Tuhan bekerja. Belas kasihnya seluas lautan. Maka dari itu menyesallah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengampuni kamu semua." Lalu seorang penyair, seorang penulis juga dia pernah menulis beberapa tahap. Ada beberapa tahap dalam mengampuni seseorang. Pertama itu seseorang menghadapi masalah dulu. Setelah dia menghadapi masalah itu kemudian membuat dia sakit hati. Timbul perasaan sakit hati dalam diri seseorang. Setelah dari situ, perasaan sakit hati itu mengarahkan dia, membawa dia ke perasaan benci. Orang kemudian membenci seseorang. Dari kemudian membenci ini, lalu orang kemudian menyadari bahwa saya terlalu terbebani dengan saya punya rasa sakit hati dan benci ini. Alangkah baiknya saya harus berdamai dengan saya punya rasa-rasa yang ada ini. Nah, kemudian pada puncaknya yaitu pengampunan. Orang kemudian sadar bahwa titik yang seharusnya dituju adalah mengampuni orang. Saya harus berdamai, berjalan tangan dengan orang. Disitulah saya akan mendapatkan kebebasan batin dan kedamaian. Jadi bisa tangkap semua inti dari kita punya pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Kita punya materi pelajaran hari ini sampai di sini. Saya mau minta salah satu orang untuk tutup kegiatan kita ini dengan doa. Oscar, silakan kita dalam doa. Siapa? Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Bapak dan Ibu dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan
kami dari tadi awal kegiatan dengan belajar mengajar kami hingga saat ini. Bapak, semoga pengajaran yang telah kami dapatkan dapat selalu kami ingat agar bermanfaat bagi kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Semua doa dan harapan ini Bapak kami sampaikan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat siang.